Kita telah sampai di segmen terakhir Lunch Talk hari ini. Pemirsa, membahas masih tentang online shopping yang successful atau online business. Membangun bisnis online yang successful. Untuk menggalang massa, kita harus berbagi konten. Dalam hal ini, mahasiswa berbagi ilmu marketing. Chloe sudah memiliki charity atau cause, cerita yang sangat menarik, humanitarian side-nya. Apalagi yang bisa dijadikan saya kira contoh kalau konten? ini kan kasus-kasus yang dibantuin, itu kalau dibikin, jadi kalau di online itu story itu becoming important, brand story. Jadi satu website itu akan laku kalau dia ada story-nya di situ. Dalam konteks beliau itu adalah story-nya karena cari duit tapi disalurkan ke panti asuhan misalnya. Itu story yang luar biasa. Nah, justru yang dibantu-bantu itu ada cerita-cerita yang human interest segala macam itu di feature di dalam itu yang akan membedakan dengan online shop yang lain, karena yang lain nggak ada itu gitu. Nah, itulah konten. Nah, orang begitu lihat ceritanya, dia ternyuh gitu, terus kemudian wah apapun jadi istilahnya evangelis. Evangelis itu advocator, jadi belain habis-habisan sama blog ini ya, atau itu ya evangelis, becoming evangelis. Jadi tujuan akhir community sebenarnya adalah membentuk evangelis untuk brand kita melalui cerita-cerita itu, melalui brand story. Jadi followernya benar-benar follower ya, bukan hanya customer. Betul. No only customer. Oke, 600 juta ini adalah omset yang diraih selama 2 tahun kalau tidak salah ya. Iya. Apa yang dilakukan waktu itu dan sempat ada upaya untuk membandingkan diri dengan bisnis yang lain gitu ya, atau pemain bisnis yang lain. Sempat merasa kecil hatikah waktu itu, waktu mulai bisnis ini atau di tengah perjalanan bisnis ini, Chloe? Enggak sih, karena tujuan saya untuk membuka online shop again for charity, right? So hatiku sepenuhnya untuk memberikan kepada charity, bukan buat aku sendiri, karena buat biaya aku kan masih ada orang tua dan I am not self sufficient. Jadi masih untuk charity aku nggak pernah sih kecil hati. Yeah. Mungkin Chloe bisa bercerita disumbangkannya hasil Nah, itu kemana aja? aja dan kenapa memilih yayasan tersebut? Itu panti asuhan. Aku biasanya nyumbang ke panti asuhan karena I have a heart for anak-anak ya, apalagi yang kekurangan. Dan gerejaku itu punya banyak panti asuhan yang masih perlu dana ya dan bantuan. Jadi aku biasanya donasikan ke mereka, atau aku setiap minggu ke panti asuhannya untuk mengajar Inggris, matematika, kasih makanan. Itu. Iya. Itu ada nih di buku ini Mahasiswa semuanya. tetap dengan sisi marketingnya ya. Iya. Itu di foto terus di-upload gitu ya. Jadi gini, satu yang unik dari Chloe adalah authenticity. Jadi ini justru ketika dia itu nggak ada udang di balik batunya, itulah yang dihargai oleh customer. Justru ketika ada satu spirit yang mulia di situ, itulah yang dihargai customer. Itu yang punya nilai jual tinggi. Makanya saya bilang mesti harus ini yang namanya bisnis yang otentik, ya otentik. Jadi memang murni untuk ini kan masih belum kepikiran kan yang udang di balik batunya belum banyak. Itulah nilainya, karena yang lain kebanyakan selalu tergoda untuk profit gitu. Sementara ini murni untuk itu ya, karena masih muda sekali kan. Nah itu justru nilai jualnya di situ. Yang itu yang lain pada nggak bisa. Gitu. Keremajaan dan niat belianya ini justru harus di capitalize ya. Capitalize, ya, luar biasa. Oke, bisnis model yang seperti ini untuk di Indonesia akan seseru apa sih? Jadi sekarang ini anak-anak muda kita yang masuk di online shop itu punya mimpi. Mimpinya adalah financial freedom. Financial freedom itu artinya sudah 40 tahun itu udah duitnya udah banyak, jadi nggak ngapa-ngapain, cuman ke Raja Ampat, ke mana-mana, duitnya udah di deposito sudah banyak gitu. Karena kerja dari usia muda kan, usia 40 udah nganggur tapi duitnya banyak. Itulah mimpi dari para online shopper startup ini. Makanya mereka memang sangat orientasinya sangat profit gitu. Makanya begitu ada satu inisiatif kayak begini, ini yang saya lihat ini otentik, very otentik, yang kalau bisa dipertahankan ini. Jadi misi mulianya ini harus dipertahankan. Tapi kalau bisa juga jangan terlalu baik banget, terlalu mulia juga, karena harus bisnisnya jalan. Karena sesuatu kalau nggak bisnis, nggak bisa sustainable. Betul. Ini bisa untuk mengamankan masa depannya ibu tabungan sendiri, pendidikan dan sebagainya ya. Dan sekarang yang namanya social entrepreneurship itu bisnis dan sosial itu jalan bareng. Nggak masalah. Toms.com di Amerika itu jalan bareng dua-dua.
Jadi bisnisnya jalan, karena kalau bisnisnya jalan, maka duit yang disisihkan untuk charity juga akan jadi gede gitu. Kalau bisnisnya nggak jalan, nanti charity-nya juga akan kecil gitu. Dan tentunya pelaku bisnis akan selalu transparan ya, berapa persen yang dari charity. Jadi kita tahu Harus. semakin banyak kita Itu beli, kunci. semakin banyak kita menyumbang. Iya, benar. Oke. Ya, Chloe, apa yang ingin Chloe sampaikan melalui buku ini sebetulnya? Saya mau buku ini menjadi lilin, sebuah lilin di masyarakat Indonesia, apalagi remaja-remaja untuk mencapai kebebasan finansial dan untuk mendukung keluarganya. Dan saya juga mau mengatakan bahwa sosial media itu bisa digunakan secara positif. Karena zaman sekarang kan banyak yang dipakaikan untuk yang enggak-enggak. Ya, dan lewat online shop ini kan secara positif dan bisa menjadi dampak besar di kalangan mereka, di keluarga mereka, dan secara financial. Jadi itu yang mau disampaikan dari buku ini. Oke. Ini inspiring atau Iya, inspiring. inspiring. Kalau ini Ini Mas inspiring. Pak Yusuf ini kayaknya tidak terhenti terkesima oleh segala sesuatu yang dikatakan Chloe, soalnya nggak stage ya. Usia 13 tahun melakukan kayak begini menurut saya luar biasa. Yang udah tua aja nggak kepikiran. Baik. Abis ini Mas Yusuf ngobrol sama orang tuanya Chloe mungkin ya. Chloe, terima kasih Sis untuk Terima bukunya dan kasih juga Pak bisnisnya. Yusuf juga Chloe sudah berbagi informasi bersama Baik. Lunch Talk siang hari ini. Oke. Pemirsa, Ya, pemirsa kami akan kembali Lunch Talk usai jeda.